Assalamualaikum, saya Aminah Siagian dengan 8601680676 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar, yaitu membuka dan menutup pembelajaran serta mengelola kelas. Dalam situasi pengelolaan kelas ini terjadi ada dua orang siswa sedang saling mengejek antara agama masing-masing dari siswa tersebut. Bagi anak-anak ibu semua, pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tentunya baiklah ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena memberikan kita kesempatan dan nikmatnya sehingga kita bisa masuk sekolah hari ini, belajar hari ini dengan sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu ya sebelum kita masuk ya. Anissa hadir. Bilkis hadir. Christine, Desi. Oke, hadir semua ya. Bagus. Terima kasih. Anak-anak Ibu, masih ingatkah kalian apa aja yang kita pelajari minggu lalu? Baiklah, masih ingatlah tentunya ya. Kita belajar tentang Pancasila dan apa maknanya buat kita. Ada yang masih ingat apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus ada yang tahu apa maknanya buat kita? Iya, maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu berarti bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang memiliki agama masing-masing. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati agama dari orang lain, ya. Kemarin kita belajar tentang Pancasila dan apa artinya dan apa maknanya bagi kita. Sekarang kita belajar tentang 6 agama yang ada di Indonesia serta nama dari tempat ibadah masing-masing dari agama yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak Ibu tahu apa-apa saja agama yang ada di Indonesia dan apa-apa saja nama dari tempat ibadahnya dan bagaimana bentuk bangunan tempat ibadah tersebut. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta dirapikan dulu duduknya, lihat dulu ke depan, dilipat dulu tangannya, singkirkan dulu apa-apa saja yang dapat mengganggu pembelajaran kita. Buku-buku yang ada di meja, buku-buku selain mata pelajarannya yang ini disimpan dulu ya nak ya. Jangan ada dulu yang ngomong, perhatikan dulu ke depan, dengarkan Ibu dan lihat ke depan. Anak-anak Ibu, ada yang sudah tahu apa-apa saja agama di Indonesia? Iya, agama-agama di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang agama Islam, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Inilah dia gambar dari tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Perhatikan ke depan ya nak, supaya kita saling tahu, saling mengerti, paham bagaimana bentuk bangunan dan apa-apa saja nama dari tempat bangunan tersebut. Yang pertama itu tempat ibadahnya agama Islam itu ada di masjid. Tempat agama Hindu itu, tempat ibadah agama Hindu itu di pura. Tempat ibadah dari agama Buddha namanya wihara atau pihara. Bentuk bangunannya seperti ini ya nak. Ya, kalau tempat ibadahnya agama Kristen, gereja ya. Tempat ibadahnya agama Katolik juga gereja. Jangan sampai salah ya. Kalau Kristen sama Katolik itu sama, tempat ibadahnya namanya itu gereja. Kalau tempat ibadah agama Konghucu yang Ibu bilang tadi itu namanya kelenteng. Bu, ada yang berantem. Perhatikan dengan siapa yang berantem? Anissa sama Christine. Kenapa berantem nak? Dijelek-jelekkan si Anissa ini apa? Si Christine. Iya. Janganlah kayak gitu, nggak boleh kita, kan tadi kita udah pelajari apa aja tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Kemarin kita juga udah belajar apa-apa saja makna dari Pancasila. Jadi nggak boleh menjelek-jelekkan agamanya, ya nak ya. Karena si Christine
itu agama Kristen, si Anissa jadi menjelek-jelekkan agamanya Kristen. Kristen nggak boleh juga menjelek-jelekkan agamanya Anissa. Kalian masih ingat kan yang Ibu jelaskan kemarin tentang apa itu Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita itu makhluk Tuhan yang masing-masing memiliki agama. Yang memiliki agama. Agama di Indonesia ada 6 tadi kan? Berarti kita harus menjaga, harus mentoleransi, harus menghargai. Kalau tidak nanti kalian dipenjara, mau gak? Mau gak? Gak mau kan? Oke, Anissa sama Christine maju dulu ke depan ya. Christine sama Anissa salaman dulu, saling minta maaf. Minta maaf dulu satu sama lain. Gak boleh kayak gitu ya. Maaf, aku gak ulangi bilang. Iya. Oke. Boleh kayak gitu ya, lain kali gak boleh. Kita itu harus saling menghargai. Harus saling menghormati. Ya nak ya? Gak boleh kayak gitu. Anissa juga gak boleh kayak gitu ya nak ya? Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Anissa dan Christine. Ya, untuk semua nggak boleh ya menjelek-jelekkan agama. Ini menjadi contoh buat kita nih. Nggak boleh menjelek-jelekkan agama. Kita itu harus saling merangkul, menghargai apa-apa aja agama yang ada di Indonesia. Serta termasuk loh ini di kelas ini banyak yang ada agamanya. Ada juga agama Katolik kan? Agama Islam kan? Iya. Kalau jumpa pun kita di luar sana sama agama Konghucu, Hindu, Buddha, kita harus menghargai anak ya. Kita tidak. Baiklah anak-anak ibu, kembali fokus lagi ya. Tadi kita kan sudah membahas tentang apa aja agama yang ada di Indonesia serta apa aja nama tempat ibadahnya. Ibu juga tadi sudah menunjukkan gambar dari tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Baiklah. Sebelum ibu menutup, ibu akan kasih tugasnya di rumah, yaitu menggambar dan menyebutkan apa-apa saja fungsi dari tempat-tempat ibadah agama dari yang ada. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan tugas di rumah yaitu menggambar serta menjelaskan apa aja tempat ibadah dan fungsi dari tempat ibadah yang ada di Indonesia. Mengerti? Ada yang belum paham? Oke, ya tugasnya adalah menggambar tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia serta apa aja fungsi dari tempat ibadahnya ya nak ya? Oke, baiklah. Sebelum ibu menutup, ibu ada lagu. Lagunya supaya kita lebih paham apa aja nama tempat ibadah serta agama yang ada di Indonesia. Baiklah ibu nyanyikan ya sambil diikuti. Dengarkan ya. Islam ibadahnya di masjid, Hindu ibadahnya di pura, Konghucu di kelenteng, Buddha di vihara, Kristen ibadahnya di gereja. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya, sudah mendengarkan ibu. Oke, ibu harap kalian dapat mengerti dan bisa menyebutkan apa-apa saja tadi agama yang udah kita pelajari. Tentang apa aja nama tempat ibadahnya. Jangan lupa ya, harus ingat ya, harus tahu. Ya, kan lo belajar ya kan? Baiklah. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang ibu ucapkan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.